Bayangkan, di era serba digital ini, jualan online jadi pintu rezeki bagi jutaan orang. Transaksi mudah, keuntungan deras mengalir. Tapi di balik layar, ada godaan besar. Memoles foto hingga jauh dari kenyataan. Menyembunyikan cacat barang, bahkan sengaja menipu demi rupiah. Di dunia mungkin tampak sukses, tapi apakah harta dari kebohongan benar-benar membawa berkah atau justru kelak menjadi bara api yang menyala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejujuran sebagai pondasi perdagangan. Pernahkah kita merenung mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia di muka bumi, memulai kehidupannya sebagai seorang pedagang, bukan sebagai raja, bukan sebagai bangsawan, tapi sebagai seorang pedagang yang sederhana namun jujur hingga mendapat gelar Al-Amin, yang artinya yang terpercaya. Gelar ini bukan datang dari keluarga atau sahabat-sahabat dekatnya, melainkan dari seluruh penduduk Makkah, termasuk orang-orang kafir yang memusuhinya. Kejujuran dalam perdagangan bukan sekadar etika bisnis. Ia adalah tiang agama, pondasi keberkahan, dan salah satu pintu menuju surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pedagang yang jujur lagi amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan, seorang pedagang yang jujur, meskipun hidupnya sederhana, kelak akan berdampingan dengan para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada di surga. Imam Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadhi menjelaskan bahwa ini adalah kedudukan yang sangat tinggi karena kejujuran dalam perdagangan adalah ujian yang berat. Godaannya besar, keuntungan dunia di satu sisi dan ancaman kerugian di sisi lain. Namun siapapun yang memilih jujur, ia telah memilih jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Minhaj menafsirkan hadis ini dengan indah. Beliau berkata bahwa pedagang yang jujur akan mendapat derajat mulia karena ia menahan dirinya dari kebohongan dan penipuan, padahal ia mampu melakukannya. Ia bisa saja memalsukan timbangan, menyembunyikan cacat barang, atau melebih-lebihkan kualitas produk. Tapi ia lebih memilih takut kepada Allah daripada keuntungan duniawi yang menipu. Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin bahkan mengingatkan bahwa kejujuran dalam bisnis bukan hanya soal kata-kata, tapi juga niat di hati. Betapa banyak orang terlihat jujur di hadapan manusia, tapi hatinya dipenuhi tipu daya. Sebaliknya, pedagang yang benar-benar ikhlas menjadikan jualannya sebagai ibadah akan merasa cukup dengan rezeki yang halal, meski tampak sedikit. Sebab ia tahu bahwa keberkahan bukan diukur dari jumlah uang, tapi dari ridho Allah dan ketenangan hati. Saudaraku, betapa banyak orang yang hartanya melimpah tapi rumah tangganya hancur. Betapa banyak yang usahanya maju tapi hidupnya penuh keresahan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menjelaskan bahwa rizki yang halal membawa ketenangan, sementara harta yang kotor akan menjadi sebab datangnya murka Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Surah At-Taubah ayat 119. Ayat ini memerintahkan kaum mukminin untuk selalu berada di jalan kejujuran dalam ucapan, perbuatan, dan muamalah, termasuk dalam perdagangan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, kejujuran adalah ketenangan, sedangkan dusta adalah keraguan. Maka seorang pedagang yang jujur akan merasakan ketenangan hati sebab ia tidak menyembunyikan apapun dari pembelinya. Rasulullah juga bersabda, penjual dan pembeli berhak memilih, melanjutkan, atau membatalkan selama mereka belum berpisah.
Jika keduanya jujur dan menjelaskan keadaan barang, maka mereka akan diberkahi dalam jual beli mereka. Namun jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi kunci utama. Keberkahan datang bersama kejujuran, sementara kebohongan menghapus seluruh nilai kebaikan. Betapa banyak penjual yang tampak untung besar di dunia, tapi di akhirat yang tersisa hanyalah penyesalan karena kejujuran telah ia korbankan demi harta yang fana. Karena itu, wahai para pedagang, jadikanlah setiap transaksi sebagai ibadah. Setiap deskripsi produk, setiap janji pengiriman, setiap harga yang kita tetapkan, semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jangan sampai harta yang masuk ke rumah kita menjadi sebab hilangnya keberkahan hidup karena ia lahir dari kebohongan dan kecurangan. Ingatlah pesan para ulama, kejujuran dalam perdagangan adalah cahaya di dunia, dan pelit dan kecurangan adalah kegelapan di akhirat. Kisah dari zaman Rasulullah SAW. Sekarang, mari kita kembali ke lebih dari 1400 tahun yang lalu, ketika Mekah masih berupa kota kecil dengan padang pasir yang luas. Di sana, hidup seorang pemuda yang kelak mengubah dunia, Muhammad bin Abdullah SAW. Sebelum diangkat menjadi nabi, beliau adalah seorang pedagang. Namun bukan pedagang biasa. Beliau dikenal dengan gelar Al-Amin, yang terpercaya. Gelar ini bukan muncul dari keluarga atau sahabat dekat saja, bukan pula karena promosi atau pencitraan. Bahkan orang-orang kafir Quraisy pun yang memusuhi beliau pun mengakui kejujurannya. Betapa mulianya akhlak Rasulullah SAW, hingga setiap transaksi bisnis yang beliau lakukan selalu dihiasi dengan kejujuran dan amanah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah menuturkan bahwa Rasulullah sejak muda sudah ikut berdagang bersama kafilah ke negeri Syam. Saat itu, beliau masih dalam asuhan pamannya, Abu Thalib. Di perjalanan dagang itu, beliau selalu menjaga hak orang lain, tidak pernah mengurangi timbangan, tidak pernah menyembunyikan cacat barang, dan selalu menyampaikan kebenaran meski bisa jadi merugikan dirinya. Suatu ketika, beliau dipercaya untuk membawa barang dagangan milik Khadijah radhiyallahu anha. Dalam riwayat disebutkan bahwa hasil perdagangan yang dibawa Rasulullah selalu membawa keuntungan besar, bukan karena beliau pandai memanipulasi harga, tapi karena berkah dari kejujurannya. Khadijah pun kagum, hingga akhirnya beliau menawarkan pernikahan dengan Rasulullah SAW karena melihat akhlak mulia dan integritas yang luar biasa. Saudaraku, bayangkan seorang wanita bangsawan Quraisy, kaya raya, terpikat bukan oleh ketampanan semata, tapi oleh kejujuran dan akhlak mulia seorang pedagang yang amanah. Inilah bukti bahwa kejujuran bukan hanya mendatangkan berkah harta, tapi juga mengundang cinta dan penghormatan manusia. Para sahabat Rasulullah pun meneladani sifat ini. Lihatlah bagaimana Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, salah satu sahabat yang paling kaya raya. Ia memulai usahanya dari nol setelah hijrah ke Madinah. Tanpa modal, tanpa toko, tanpa jaringan. Namun beliau selalu berkata, "Tunjukkanlah kepadaku di mana pasar." Lalu ia berdagang dengan penuh kejujuran, hingga Allah limpahkan kekayaan yang luar biasa. Dalam riwayat disebutkan, Abdurrahman bin Auf tidak pernah menjual barang yang cacat tanpa menjelaskannya terlebih dahulu kepada pembeli. Ia bahkan rela rugi, asalkan tidak ada hak orang lain yang ia zalimi. Ketika wafat, ia meninggalkan harta yang sangat banyak, namun tidak ada satu dirham pun yang berasal dari penipuan atau kezaliman. Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala menyebutkan, kekayaan Abdurrahman bin Auf adalah kekayaan yang penuh berkah karena diperoleh dengan kejujuran dan amanah. Bandingkan dengan banyak orang di zaman kita. Ada yang memalsukan foto barang, mengaku kualitas premium padahal murahan, menjanjikan pengiriman cepat padahal menunda tanpa alasan. Semua demi keuntungan sesaat.
Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan, sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang-orang fajir atau pendosa, kecuali yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik, dan jujur. Hadis riwayat Tirmidzi. Imam Al-Munawi rahimahullah menjelaskan bahwa fajir di sini berarti orang yang suka melanggar batas-batas Allah dalam mencari keuntungan duniawi. Mereka lupa bahwa setiap rupiah yang didapat akan ditanya dari mana asalnya dan kemana dibelanjakan. Saudaraku, lihatlah perbedaan antara pedagang di zaman Rasulullah dan banyak pedagang di zaman kita. Dahulu, para sahabat rela rugi demi menjaga kejujuran. Sekarang, sebagian orang rela berdusta demi sedikit keuntungan. Dahulu, mereka menganggap dunia hanya titipan sementara. Sekarang, banyak yang mengejar dunia seolah itulah tujuan akhir hidupnya. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin berkata, kejujuran dalam muamalah adalah cermin keimanan. Barang siapa jujur dalam jual beli, ia jujur dalam imannya. Barang siapa berdusta dalam jual beli, maka dalam hatinya ada penyakit nifak atau kemunafikan. Maka wahai sahabatku, teladanilah Rasulullah dan para sahabatnya. Jadikan bisnis bukan sekedar tempat mencari untung, tapi ladang pahala menuju surga. Setiap barang yang kita jual, setiap kata yang kita tulis di deskripsi produk, setiap janji yang kita buat kepada pembeli, semua itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Jangan sampai tangan kita gemetar di hari kiamat, karena barang yang kita jual dulu ternyata menjadi sebab kita diseret ke neraka. Ancaman bagi penipu dalam bisnis. Ketahuilah, di balik keuntungan yang tampak manis dari hasil penipuan, ada racun yang perlahan merusak jiwa dan memberatkan timbangan dosa di akhirat kelak. Dunia mungkin memandang mereka yang menipu dalam bisnis sebagai cerdik, pintar memutar otak, bahkan dianggap ahli strategi. Namun, di sisi Allah, semua kedustaan itu hanyalah jalan yang menuntun ke jurang neraka. Rasulullah SAW bersabda dengan kalimat yang begitu tegas, "Barang siapa yang menipu, maka ia bukan dari golongan kami." Hadis riwayat Muslim. Perhatikanlah saudaraku, Nabi SAW tidak sekedar mengatakan bahwa penipu akan mendapat dosa besar atau akan diazab di akhirat. Beliau menafikan keimanan yang benar dari orang yang menipu. Bukan dari golongan kami. Sebuah pernyataan yang menggetarkan hati. Seolah Nabi ingin menegaskan bahwa sifat menipu adalah lawan dari akhlak seorang mukmin sejati. Imam Nawawi rahimahullah ketika menafsirkan hadis ini dalam Syarh Sahih Muslim berkata, hadis ini menunjukkan besarnya dosa menipu dan bahwa perbuatan tersebut adalah akhlak yang hina. Menipu termasuk sifat nifak karena di dalamnya ada kebohongan, pengkhianatan, dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Bayangkanlah saudaraku, di dunia mungkin penipu bisa tidur di atas kasur empuk, makan di restoran mahal, memakai pakaian indah hasil dari keuntungan haram. Namun di akhirat, setiap rupiah dari hasil penipuan itu akan berubah menjadi bara api yang membakar punggungnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil." Surat Al-Baqarah ayat 188. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran menafsirkan ayat ini dengan berkata, memakin harta dengan cara batil mencakup semua bentuk kedoliman, baik dengan mencuri, merampas, menipu, atau menyesatkan orang lain dalam transaksi. Betapa ngerinya saudaraku, setiap deskripsi palsu di toko online, setiap foto yang diedit agar terlihat mewah padahal barang murahan, setiap janji pengiriman yang sengaja dimanipulasi demi keuntungan, semua akan dipertanyakan di hadapan Allah. Tak ada yang luput dari catatan malaikat raqib dan atid. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya pedagang yang jujur akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada. Sedangkan pedagang yang khianat akan dibangkitkan bersama para fajir atau pendosa besar. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari menjelaskan, yang dimaksud dengan pedagang fajir adalah mereka yang suka bersumpah palsu, menipu, atau menyembunyikan cacat barang.
Mereka di dunia mungkin kaya, tapi di akhirat mereka bangkrut karena dosa-dosa mereka. Saudaraku, pernahkah kita merenung apa gunanya semua harta yang kita kumpulkan jika akhirnya menjadi api yang menyala-nyala di neraka jahanam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan, barang siapa mengambil harta orang lain dengan sumpah palsu, maka ia akan bertemu Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Bayangkan, Allah murka. Rabb yang maha penyayang sekalipun murka kepada orang yang memakan harta dengan cara haram. Adakah yang lebih mengerikan daripada murka Allah di hari di mana tidak ada perlindungan selain darinya? Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, setiap harta haram yang dimakan seseorang akan menumbuhkan kegelapan dalam hatinya. Ia mungkin terlihat bersinar di dunia, namun di akhirat ia akan terbakar oleh apa yang ia kumpulkan. Di dunia, mungkin penipu bisa bersembunyi di balik akun palsu, alamat fiktif, atau hukum yang tak sempat menyentuhnya. Tapi di akhirat tak ada tempat untuk bersembunyi. Pada hari itu, lidah akan terkunci, tangan dan kaki akan bersaksi. Barang-barang yang ia jual, para pembeli yang ia rugikan, bahkan jari-jari yang ia gunakan untuk mengetik deskripsi palsu, semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah. Maka renungkanlah wahai saudaraku, satu transaksi yang curang mungkin memberi keuntungan cepat, tapi ia bisa menjadi sebab kesengsaraan abadi. Dunia ini sementara, keuntungan haram mungkin memuaskan sesaat, tapi azab Allah tak ada seorang pun yang sanggup menanggungnya. Dampak buruk penipuan di dunia dan akhirat. Setiap perbuatan dosa, sekecil apapun, selalu meninggalkan bekas. Ia mungkin tak terlihat oleh mata manusia, tapi di hadapan Allah, tak ada yang luput. Termasuk dosa menipu dalam jualan, baik di pasar nyata maupun di dunia maya. Seolah keuntungan datang cepat, tapi sejatinya ia hanya fata morgana. Di dunia mungkin terlihat manis, di akhirat berubah menjadi racun yang mematikan. Mari kita renungkan, apa sebenarnya yang terjadi ketika seseorang berani memakan harta haram dari hasil penipuan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah daging yang tumbuh dari makanan haram, melainkan neraka lebih pantas baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini sungguh menggetarkan hati. Bayangkan, setiap suap makanan yang dibeli dari uang haram, setiap pakaian yang dibeli dari hasil menipu, setiap rumah mewah yang dibangun dari kebohongan, semua itu menjadi bahan bakar bagi api neraka. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fath Al-Bari menjelaskan, harta haram itu akan menjadi penghalang doa seseorang, menjadi kegelapan di kuburnya, dan menjadi bahan bakar api neraka di akhirat kelak. Di dunia, dampak penipuan sudah terasa. Kepercayaan hilang, rezeki tak lagi berkah, hati tak pernah tenang. Bukankah kita sering melihat orang yang hartanya banyak tapi hidupnya penuh kegelisahan? Rumah besar, tapi keluarganya tak harmonis. Tabungan menumpuk, tapi selalu datang musibah yang menggerogoti. Itulah ciri harta yang tak diberkahi. Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin berkata, harta haram itu seperti api. Ia mungkin menghangatkan sejenak, tapi ia akan membakar pemiliknya pada akhirnya. Dan di akhirat, dampaknya jauh lebih dahsyat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menipu, maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat membawa tanda pengkhianatan hingga diketahui oleh seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Bayangkan, pada hari di mana manusia berdesakan dalam panas terik matahari yang jaraknya hanya 1 mil di atas kepala, di saat setiap orang sibuk dengan dosanya sendiri, para penipu akan dipermalukan di hadapan khalayak. Mereka datang membawa tanda hitam pengkhianatan di wajahnya sebagai bukti dosa yang tak terbantahkan. Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan,
Tanda itu adalah bentuk kehinaan di hadapan Allah dan manusia. Penipu yang dulu merasa cerdas di dunia akan menjadi tontonan hina di akhirat. Saudaraku, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berbuat kezaliman seberat zarah pun, niscaya akan melihat balasannya. Surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Sekecil apapun penipuan, ia akan dihisap. Tidak ada yang terlewat. Setiap deskripsi barang yang dilebih-lebihkan, setiap janji palsu kepada pembeli, setiap rupiah yang didapat dari kebohongan, semuanya akan menjadi saksi yang menjerat pelakunya. Di akhirat, pembeli yang ditipu akan mengambil pahala si penjual. Jika pahalanya habis, dosa si pembeli akan dipindahkan kepada si penipu. Itulah yang disebut dalam hadis Rasulullah tentang al-muflis, orang bangkrut di akhirat. Tahukah kalian siapa orang bangkrut? Para sahabat menjawab, orang bangkrut di antara kami adalah yang tidak punya dirham dan harta. Beliau bersabda, orang bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat dengan membawa sholat, puasa, dan zakat. Tapi ia juga datang dengan mencaci orang ini, menuduh orang itu, memakan harta orang ini. Maka kebaikannya akan diambil untuk menebus kezoliman-kezolimannya hingga habis. Jika kebaikannya habis sebelum selesai menebus, dosa-dosa orang yang ia zolimi akan dipindahkan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, betapa ruginya seorang penipu. Di dunia mungkin ia merasa menang karena mendapat untung cepat. Tapi di akhirat, ia bisa datang dengan sholat yang khusyuk, puasa yang banyak, bahkan haji yang berkali-kali. Semuanya bisa habis karena harus dibayarkan kepada orang yang ia tipu. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, kezoliman terhadap harta manusia adalah perkara yang paling berat hisabnya di hari kiamat, karena di sana ada hak makhluk yang tidak akan diampuni kecuali dengan kerelaan pemiliknya. Maka wahai saudaraku, jangan biarkan harta haram menjadi penghalang doa-doa kita. Jangan biarkan tipu daya dunia membuat kita buta terhadap kehidupan abadi di akhirat. Rezeki yang halal mungkin datang perlahan, tapi di dalamnya ada ketenangan, ada keberkahan, dan ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju perdagangan yang diberkahi. Setelah kita memahami betapa beratnya ancaman bagi orang yang menipu dalam perdagangan, maka pertanyaan yang harus lahir dari hati kita adalah, bagaimana caranya agar bisnis yang kita jalankan menjadi berkah, selamat dari dosa, dan diridhoi Allah? Sungguh, Islam bukan hanya mengatur sholat dan puasa, tapi juga menuntun manusia dalam setiap transaksi hingga sekecil-kecilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29. Ayat ini menjadi fondasi perdagangan yang halal, suka sama suka, tanpa paksaan, tanpa tipu daya, tanpa kezoliman. Rasulullah SAW juga memberi kabar gembira bagi para pedagang yang jujur. Beliau bersabda, pedagang yang jujur lagi amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkanlah saudaraku, hanya dengan berdagang dengan jujur, seseorang bisa meraih derajat mulia di sisi Allah setara dengan para nabi dan syuhada. Bukankah itu adalah kemuliaan yang luar biasa? Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarh Sahih Muslim berkata, hadis ini menunjukkan keutamaan besar bagi pedagang yang jujur. Mereka yang menjaga amanah, tidak menipu, dan tidak memakan harta dengan cara haram akan mendapat kedudukan tinggi di akhirat. Lalu, bagaimana langkah menuju perdagangan yang diberkahi?
Pertama, niatkan bisnis sebagai ibadah. Setiap transaksi yang dilakukan dengan niat untuk mencari rezeki halal demi menafkahi keluarga dan menghindarkan diri dari meminta-minta akan bernilai ibadah di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Kedua, jujurlah dalam setiap informasi. Jangan pernah tergoda untuk memoles barang hingga berbeda jauh dari aslinya. Jika ada cacat, sebutkan dengan jujur. Rasulullah suatu ketika melewati seorang pedagang yang menaruh makanan dagangan di keranjang. Bagian atasnya terlihat bagus, tapi di bawahnya ternyata basah dan rusak. Rasulullah SAW bersabda, "Mengapa engkau tidak menaruh yang basah di atas agar manusia melihatnya? Barang siapa menipu, maka ia bukan dari golongan kami." Hadis riwayat Muslim. Ketiga, hindari sumpah palsu demi melariskan dagangan. Rasulullah SAW bersabda, "Sumpah palsu mungkin bisa melariskan dagangan, tetapi akan menghapus keberkahan." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan bahwa sumpah palsu adalah salah satu dosa besar karena di dalamnya ada unsur kebohongan, penghinaan nama Allah, dan kezoliman terhadap pembeli. Keempat, banyaklah bersedekah dari hasil perdagangan. Sedekah adalah penyuci harta. Berapapun besar keuntungan yang kita dapatkan, sisihkan untuk fakir miskin, yatim, dan perjuangan di jalan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Harta tidak akan berkurang karena sedekah." Hadis riwayat Muslim. Al-Ghazali rahimahullah berkata dalam Ihya Ulumuddin, "Sedekah adalah kunci keberkahan. Ia bagaikan air yang memadamkan api dosa." Kelima, bertaubatlah dari setiap penipuan yang pernah dilakukan. Jika pernah menipu, kembalikan hak orang yang dizolimi. Mintalah kerelaan mereka. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Hak manusia tidak akan gugur kecuali dengan kerelaan atau pengembalian." Saudaraku, dunia ini hanyalah tempat singgah. Keuntungan besar bukanlah pada angka rupiah di rekening, tapi pada ketenangan hati, keberkahan hidup, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta halal mungkin tampak sedikit, tapi ia membawa doa malaikat, ketentraman jiwa, dan cahaya di akhirat. Renungkanlah, apa gunanya rumah besar jika dibangun dari uang haram? Apa gunanya mobil mewah jika dibeli dari hasil menipu? Semua itu akan menjadi saksi di hadapan Allah pada hari yang tidak ada pertolongan selain darinya. Maka, mulailah hari ini wahai para pedagang, niatkan bisnis sebagai jalan menuju surga. Jujurlah dalam setiap transaksi. Jadikan kepercayaan pembeli sebagai amanah, bukan sebagai kesempatan untuk menipu. Sebab setiap rupiah yang halal akan menjadi cahaya di kubur, sedangkan setiap rupiah haram akan menjadi bara api yang menyala-nyala di neraka. Sahabat Irman Hidayah, cobalah berhenti sejenak dari kesibukan dunia yang tak ada habisnya. Duduklah dengan hati yang tenang, lalu tanyakan pada dirimu sendiri, untuk apa semua harta yang kita kejar siang dan malam ini? Apa benar semua keuntungan yang kita tumpuk, semua transaksi yang kita lakukan, semua trik bisnis yang kadang tak jujur, akan menyelamatkan kita ketika ruh dicabut dari raga? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan, dan di sisi Allah lah pahala yang besar." Surat At-Taghabun ayat 15. Betapa banyak orang yang merasa hidupnya berhasil karena hartanya berlimpah. Padahal di hadapan Allah, harta itu bukan tanda kemuliaan. Rasulullah SAW bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tapi kekayaan adalah kekayaan jiwa." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Saudaraku, apa gunanya rumah megah jika dari setiap batu yang menumpuk
ada hak orang lain yang kita zolimi. Apa gunanya pakaian mahal jika benangnya berasal dari uang haram yang kita kumpulkan dengan menipu? Apa gunanya makanan lezat di meja makan jika dari setiap suapannya lahir daging yang tumbuh dari harta yang kotor, yang kelak hanya pantas dibakar di neraka? Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin berkata, harta haram itu seperti api. Mungkin ia menghangatkan sejenak, tapi pada akhirnya ia akan membakar pemiliknya. Di dunia dengan kegelisahan dan di akhirat dengan azab. Lihatlah saudaraku, betapa banyak orang yang di dunia tampak kaya raya, tapi hatinya gersang, jiwanya gelisah, hidupnya tak pernah merasa cukup. Itu karena keberkahan telah dicabut dari hartanya. Sebaliknya ada orang yang mungkin hartanya sederhana, tapi wajahnya bercahaya, hidupnya tenang, keluarganya harmonis, doanya mudah terkabul. Itulah tanda harta yang halal dan diberkahi Allah. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, rizki yang haram tidak akan mendekatkanmu kepada Allah, bahkan ia akan menjauhkanmu dari rahmatnya. Maka marilah kita renungkan saudaraku, sebelum terlambat, sebelum malaikat maut mengetuk pintu, sebelum lidah tak lagi bisa mengucap istighfar, sebelum amal soleh kita habis dibagi-bagikan kepada orang yang kita zolimi di dunia. Jangan sampai kita menjadi orang yang disebut Rasulullah sebagai al-muflis, orang yang bangkrut di akhirat karena kezoliman kita terhadap sesama. Rasulullah SAW bersabda, orang yang bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat dengan membawa sholat, puasa, dan zakat. Tetapi ia juga datang dengan mencaci orang ini, menfitnah orang itu, memakan harta orang ini, menumpahkan darah orang itu, memukul orang ini. Maka kebaikan-kebaikannya dibagikan kepada orang-orang yang ia zolimi. Jika kebaikan-kebaikannya habis sebelum selesai menebus dosa-dosanya, maka dosa-dosa mereka akan dipikulkan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, masih ada waktu untuk berubah. Masih ada kesempatan untuk bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Az-Zumar ayat 53. Betapa luas rahmat Allah, bahkan untuk orang yang pernah menipu sekalipun, selama ia bertaubat dengan sungguh-sungguh, mengembalikan hak orang yang dizolimi, dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Maka, mari kita bersihkan harta kita dari yang haram. Mari kita niatkan setiap rupiah yang kita dapatkan sebagai bekal menuju surga, bukan bara api yang akan membakar kita di neraka. Mulailah dari hari ini, dari sekarang. Jangan tunggu esok, karena kematian tidak pernah menunggu kita bersiap-siap. Berdoalah kepada Allah, ya Allah, cukupkanlah aku dengan rizki yang halal, jauhkanlah aku dari yang haram, dan berkahilah setiap usaha yang kulakukan agar menjadi cahaya di dunia dan penyelamat di akhirat. Sahabat Irman Hidayah, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang, simak juga hati-hati dosa besar dari media sosial. Linknya kami sematkan di sini. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan keluarga kita, melimpahkan rahmat-Nya, serta menyatukan kita kembali di syurga-Nya yang penuh kebahagiaan. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai. Karena bisa jadi, hidayah itu datang melalui tanganmu. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan inspirasi penuh makna dari channel Irman Hidayah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.